Oke teman-teman, Assalamualaikum. Ini lagi proses pemindahan kepik karena kemarin saya ada kesibukan, jadi ini lebih dari 15 hari. Posisinya ini si ulat udah menetas, jadi udah ada pergerakan ya teman-teman. Mungkin di kamera kurang jelas, tapi kalau di sini udah jelas ada pergerakan. Itu artinya si anak ulat ini udah menetas. Nah, jadi kemarin saya pakai yang begini teman-teman. Jadi kotak ini kita pakai kotak lain, isinya itu kayak apa ya, kawat ayakan ya, kawat ram nih, kayak gini, yang ukuran kecil ya, kawat ram yang ukuran kecil. Tujuannya di saat pemindahan kepik nanti kita tidak usah repot-repot ngambilin si kumbang ini, jadi kita tinggal angkat kayak gini. Saya contohin ya teman-teman. Ini kan posisi udah 15 hari ini, harus pindah kotak lagi. Nanti kita nggak usah mengutin si kumbang ini, jadi kita tinggal angkat si kotak ram ini. Oh, kita ayak-ayak ini tuh, ini kumbangnya. Jadi si anakannya itu, si telurnya itu sini gitu. Terus nanti ini juga jadi hemat polar kayak gitu. Keunggulan pakai ayakan ini ya, jadi dia lebih hemat polar, terus lebih mudah pas pengambilan kepik, pemisahan indukan gitu. Kalau ada yang nempel-nempel kayak gini nggak masalah, diginiin aja tuh. Itu udah biasa. Kalau daerah Bogor kan lembab, jadi pasti ada kelembaban yang kayak melengket-lengket gitu. Mungkin kalau di daerah panas enggak ya, di daerah Bogor ada tuh yang lengket gini nih, giniin aja nggak apa-apa. Terus sisa-sisa kotorannya ini dibersihin, yang mati juga ambilin, dibersihin itu. Kita pisahin kotoran. Nah, setelah si kepik diangkat, ini kan nggak ada polarnya nih kalau di samping-sampingnya ya, tapi yang tengah ini ada nih anakan. Nah, kita tinggal tambah polarnya itu. Jadi kalau polarnya full, itu polarnya buluk kayak gini. Kalau enggak semua kayak gitu kan, udah 15 hari nih, udah netes posisinya, kita tambah polarnya. Jadi si polar ini kan baru, jadi yang dimakan sama anakan ulat Jerman itu polar baru kayak gitu, bukan polar media telurnya, indukannya itu. Nah, itu salah satu keunggulannya juga ya kalau pakai kawat kayak gitu. Tapi ada juga yang pakai kawatnya gede. Kalau itu keunggulannya cuma bisa mempermudah pengambilan kepik. Tapi kalau kayak gini, kawat ramnya saya kecil kan, jadi samping-sampingnya itu nggak diisi polar. Si polarnya itu diisi kembali setelah si kepiknya diangkat atau indukannya diangkat. No, tuh. Jadi si anakan ulat Jerman itu makanin polar yang baru, bukan polar yang buat media bertelur indukannya. Itu keunggulannya teman-teman. Tuh, kalau masalah ketebalan saya segini aja, enggak segini, cuman seginilah itu. Nanti kita tambah lagi juga gitu, dan begitu seterusnya. Nih contoh yang udah dibilin.
indukan itu kan. Kalau yang ini kan hitam karena ada tai kotoran ininya ya, kumbang. Nih yang ini tuh polar baru buat makanannya. Ini yang udah dipindah tadi. Ini agak gelap ya teman-teman, karena kita ngambil gambar ini malam-malam. Nah, gitu. Nah, posisinya seperti ini. Ini kotaknya agak kecil, beda sama yang ini lebih besar. Gitu teman-teman. Untuk makanan indukan cukup dikasih labu aja. Nih labu segini, ini udah cukup, udah berapa hari ini bisa cukup. Kalau makanannya kan dia makan polar juga gitu. Tuh itu lagi nelor. Ini juga lagi nelor. Jadi posisi dia kalau lagi nelor tuh nancepin pantatnya ya, mohon maaf, nancepin pantatnya itu ke dalam polar. Nah itu tuh posisi sedang menaruh telur kayak gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau pakai kawat teram seperti ini, itu lebih memudahkan kalian buat pengambilan kepik, terus hemat polar karena nanti polarnya cuma di tengah aja. Setelah pengambilan kepik dia baru tambah polar lagi buat makanan, yang buat stok makanan si ulat itu. Jadi yang dimakan sama anakan ulat itu polar baru, bukan polar bekas. Media bertelur indukannya, itu keunggulannya. Jadi insya Allah si anakan ulat Jerman juga sehat, pada sehat-sehat kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, posisinya gini ya, udah netes, udah 15 hari, diangkat, pindah ke kotak baru kayak gitu. Nah posisinya seperti ini tuh. Ini polar yang berisi telur atau anakan ulat Jerman, dan di sini masih kosong, belum ada polarnya ya teman-teman. Nah nanti kita taburlah polar di sini kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih memudahkan kita memindahkan kepik, lebih ke kontrol juga kayak gitu. Soalnya gimana ya, kalau diginiin tuh kalau menurut saya anakannya lebih bagus gitu. Jadi lebih bagus karena mungkin mereka makan makanan polar baru, bukan polar yang lama gitu teman-teman. Ya bisa dicoba sama teman-teman. Kalau nggak mau semua ya bikin beberapa aja dulu kotak seperti ininya, kotak ayakan ramnya gitu. Nanti kalau cocok di tempat teman-teman juga berhasil, hasilnya bagus seperti saya di sini, baru dibikin yang banyak, semuanya digituin kayak gitu teman-teman. Oke, kalau video ini bisa membantu atau bermanfaat buat teman-teman, silahkan di share, dibagiin buat teman-teman yang lain, siapa tahu bisa membantu teman-teman kalian juga gitu. Jangan lupa juga bantu subscribe biar channel saya ini, channel Papa Selji ini lebih maju, bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai usaha budidaya ulat Jerman ini kayak gitu. Silahkan share sama teman-teman atau sama keluarga yang apa ya,
yang membutuhkan pendapatan atau penghasilan tambahan gitu ya. Sebenarnya kalau udah jalan bisa jadi penghasilan pokok ini, insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan komentar atau bisa menghubungi WhatsApp saya di deskripsi video gitu. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum.